Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas 632C07. Saya dengan Septi Indriani dan 3 anggota lainnya ada Latifah Ruah, Maria Safina, dan Muhammad Ridwan. Kami ingin menjelaskan mengenai permintaan dan penawaran agregat. Halo, nama saya Latifah Ruah. Saya akan menjelaskan tentang permintaan agregat atau aggregate demand, disingkatnya dengan AD. Saya diminta untuk menjelaskan atau menganalisa kurva yang ada di soal. Kurva ini bisa dilihat dengan adanya tingkat harga dan pendapatan nasional, di mana tingkat harga dilambangkan dengan P dan pendapatan nasional dilambangkan dengan Y. Yang pertama itu, apa yang menyebabkan kurva tersebut bergerak berubah? Jawaban saya, ketika tingkat harga atau suatu barang dan jasa menjadi lebih kecil atau relatif murah, maka akan mendatangkan banyaknya permintaan barang atau jasa yang akan dibeli, di mana kuantitas atau Q barang akan menjadi lebih banyak dikeluarkan. Begitupun sebaliknya, jika harga barang atau jasa akan lebih mahal dan akan menjadi permintaan barang dan jasa itu akan lebih sedikit, di mana kuantitas yang akan dikeluarkan tidak akan banyak atau tidak akan banyak yang terjual. Hal ini akan merubah suatu kurva seperti di samping ini. Pertanyaan nomor 2. Apa hubungannya kurva AD dengan tingkat harga serta pendapatan nasional? Jawabannya, kurva AD atau aggregate demand adalah suatu fungsi atau kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah pengeluaran agregat yang akan dilakukan dalam perekonomian. Itu ada hubungannya dengan permintaan agregat. Dapat didefinisikan sebagai tingkat pengeluaran yang akan dilakukan dalam ekonomi pada berbagai tingkat harga. Pengeluaran agregat menggambarkan tentang hubungan antara pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Yang ketiga itu adalah berikan penjelasan dengan jelas termasuk teori faktor atau pemicu pergerakan kurva AD. Jawabannya, yang pertama itu adalah tingkat harga dan pengeluaran rumah tangga. Dalam suatu waktu tertentu, tingkat pendapatan nominal masyarakat adalah tetap. Tingkat gaji dan upah dan jumlah kesempatan kerja akan menentukan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat pada suatu waktu tertentu. Apabila tingkat harga berbeda, daya beli pendapatan yang diperoleh itu akan berbeda. Semakin rendah tingkat harga, semakin banyak barang dan jasa yang dapat dibeli. Dengan kata lain, nilai real pengeluaran agregat akan semakin meningkat apabila di tingkat harga semakin rendah. Yang kedua, ada tingkat harga, suku bunga, dan investasi. Pada umumnya, terdapat berkaitan yang cukup rapat di antara perubahan tingkat harga dengan suku bunga. Apabila harga adalah stabil atau tingkat inflasi sangat rendah, suku bunga cenderung akan berada pada tingkat yang rendah. Semakin tinggi inflasi, suku bunga cenderung akan semakin tinggi. Terdapat perkaitan yang rapat pula di antara suku bunga dengan investasi, yaitu semakin tinggi suku bunga akan menyebabkan penurunan dalam investasi. Kemerosotan investasi menyebabkan pengurangan pengeluaran agregat. Dengan demikian, kenaikan harga akan menimbulkan proses perubahan berikut. Yang pertama, harga naik menyebabkan suku bunga naik. Yang kedua, suku bunga naik menyebabkan investasi turun. Yang ketiga, investasi yang merosot menyebabkan pengeluaran agregat.
dan pendapatan nasional real merosot. Yang ketiga, ada tingkat harga ekspor dan impor. Berbagai negara, terutama negara-negara yang telah maju, sektor industrinya akan mengeluarkan barang yang sama jenisnya. Oleh karena itu, tingkat harga akan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan ekspor dan impor di suatu negara. Secara umum dapat dikatakan, apabila barang-barang dalam suatu negara relatif lebih murah, ekspor akan meningkat dan impor berkurang dan sebaliknya. Apabila barang-barang dalam suatu negara relatif mahal, ekspor akan merosot dan impor akan meningkat. Berdasarkan sifat ini dapat disimpulkan A. Kenaikan harga akan menurunkan ekspor neto. Ekspor dikurangi impor. Yang B. Pengurangan ekspor neto akan menurunkan pengeluaran agregat dan pendapatan nasional real. Yang terakhir adalah prediksi inflasi. Ketika konsumen merasa inflasi akan memicu kenaikan harga barang, mereka berspekulasi dan cenderung melakukan pembelian sekarang, sebelum harga barang benar-benar naik. Hal ini menyebabkan peningkatan permintaan agregat. Namun sebaliknya, apabila konsumen merasa harga barang justru akan mengalami penurunan di masa depan, maka mereka akan bertambah dan tidak melakukan pembelian, sehingga permintaan agregat menurun. Perkenalkan, nama saya Maria Safina Keosulekolin dengan NIM 63220088. Saya akan menjawab soal tentang penawaran agregat, yaitu satu dengan soal apa yang menyebabkan kurva penawaran agregat berubah atau bergerak. Penyebab kurva bergerak apabila faktor tersebut terpenuhi, yaitu tenaga kerja, modal, investasi, dan teknologi. Soal Pertanyaan nomor 2. Apa hubungannya agregat supply dengan tingkat harga serta pendapatan nasional? Jawabannya, hubungan penawaran agregat dengan pendapatan nasional ialah semakin meningkatnya agregat supply atau penawaran agregat, maka menandakan bahwa terjadi peningkatan produksi. Hal tersebut menyebabkan pendapatan nasional akan meningkat. Hal yang kedua, berikan penjelasan dengan jelas termasuk teori atau faktor pemicu pergerakan kurva penawaran agregat. Yang pertama, ciri fungsi produksi dan pasaran tenaga kerja. Ketika tingkat pengangguran tinggi, kurva penawaran agregat relatif landai. Maksudnya, penambahan produksi nasional dapat dilakukan perusahaan pada harga yang relatif tetap karena tingkat penggunaan barang modal belum mencapai kapasitas optimum dan upah masih relatif tetap. Tahap ini dicapai pada bagian AB dari kurva penawaran agregat. Dari titik B sampai C, yaitu titik pada garis tegak pada tingkat kesempatan kerja penuh, kurva penawaran agregat bertambah pada tingkat kenaikannya sebab pengangguran sudah semakin menurun dan kapasitas pabrik sudah optimum. Sesudah tingkat kesempatan kerja penuh, kurva penawaran agregat keadaan tegak. Kurva penawaran agregat adalah kurva yang berbentuk melengkung dari kiri ke bawah, kanan atas, dengan tingkat kelengkungan semakin lama semakin tinggi. Kurva yang melengkung ke atas berarti semakin tinggi tingkat harga umum, semakin banyak output nasional yang diproduksikan oleh perusahaan dalam perekonomian. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian presentasi hasil diskusi kelompok kami mengenai permintaan dan penawaran agregat. Semoga bermanfaat ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.